Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Baik, sebelum Ibu absen kita berdoa dulu ya. Baik. Pimpin Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Intan Sari. Hadir, Bu. Cut Mira. Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Muti. Hadir, Bu. Aulia. Tidak datang, Bu. Ada kabarnya? Tidak ada. Sering kali dia libur ya? Iya, Bu. Apa ya? Boleh, Bu. Semangat kalau belajar hari ini? Semangat, Bu. Sekali lagi, tidak ada yang mengantuk kali ini ya. Baik, kita hari ini membahas tentang mukjizat ya. Iya, Jadi Bu. nanti sebelum Ibu tampilkan video, Ibu menjelaskan sedikit. Jadi kan mukjizat itu ya kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi dengan atas izin Allah, dengan tujuannya itu untuk mengetes kemampuan para nabi untuk diangkat menjadi rasul. Baik, sebelum itu ada yang tahu nggak apa mukjizat yang sebelum Ibu jelaskan tadi? Belum tahu, Bu. Nah, jadi sekarang udah tahu sedikit kan? Nah, jadi salah satunya mukjizat itu yaitu kisah Nabi Musa, di mana beliau itu tongkat beliau, tali yang diikat beliau itu berubah menjadi ular. Itu kejadian itu atas izin Allah. Kalau baik, untuk jelas pemahaman supaya lebih jelas untuk pemahaman kalian, disimak video ini ya. Iya, Ibu. Kamu aja yuk deh. Ayo bang. Nabi Musa hidup di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Pada zaman itu Fir'aun menjadi raja yang jahat. Ia seringkali menyakiti rakyatnya. Suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan saudaranya Harun untuk menemui Fir'aun. Mereka mengajak Fir'aun agar mau menyembah Allah. Namun Fir'aun menolak. Dia tidak percaya jika Nabi Musa adalah utusan Allah. Fir'aun pun menantang Nabi Musa untuk membuktikan kebenarannya. Jika benar kamu adalah utusan Allah, lakukanlah ahli sihir istanaku, seru Fir'aun sombong. Lalu para ahli sihir istana berdatangan atas panggilan Fir'aun. Mereka membawa tali temali dan tongkat yang akan dipakai untuk melawan Nabi Musa. Hai Musa, siapakah yang akan menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu? Tanya para ahli sihir. Silakan kamu sekalian yang melemparkan lebih dulu. Jawab Nabi Musa tenang. Maka seluruh ahli sihir istana melemparkan tali temali dan tongkat yang mereka pegang. Tiba-tiba tali temali dan tongkat itu terlihat seperti ular kecil yang merayap dengan cepat. Semua yang ada di dalam ruangan berteriak takut. Tapi tahukah kamu, sebenarnya itu bukanlah ular sungguhan. Itulah yang dinamakan sihir. Para ahli sihir melumuri tali temali dan tongkat mereka dengan air raksa. Kemudian tali temali dan tongkat itu bergerak dan memanjang seperti ular yang berjalan. Atas perintah Allah, Nabi Musa kemudian melemparkan tongkat yang dia pegang. Seketika, tongkat yang dilemparkan berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular besar itu lalu menelan semua ular kecil milik para ahli sihir. Semua orang terkejut dan takut, termasuk Fir'aun. Para ahli sihir tahu, ular besar itu adalah ular sungguhan. Para ahli sihir di sana serentak bersimpul di depan Nabi Musa. Mereka percaya jika Nabi Musa benar-benar utusan Allah. Kami percaya kepada Allah, Tuhannya Musa dan Harun. Ucap mereka yakin. Fir'aun sangat marah karena Nabi Musa berhasil mengalahkannya. Dan Fir'aun mengancam para ahli sihir. Namun, para ahli sihir itu sama sekali tidak takut dengan ancaman Fir'aun. Mereka tetap mempertahankan keimanan yang baru saja mereka terima, apapun yang akan terjadi. Nah, gitu ceritanya deh. Nah, dari sini kita bisa membuktikan ya bahwa mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang menguji kenabian para nabi untuk diangkat menjadi rasul. Nah, udah paham? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke permainan ya sebelum kita pulang ya. Ya, Bu. Jadi kan gini, bagi kelompok ya, kelompok. Boleh Bu. Ibu bagi apa ini sendiri? Ibu bagi aja Bu. Baik. Intan Sari sama Cut Mira, Rahma sama Dedek ya? Ya, Bu. Baik. Jadi gini, ini kan ada kertas. Jadi di masing-masing kelompok dipahami dari sini ada nabi yang mana nabi yang menerima mukjizat. Nah di sini ada mukjizat-mukjizat beliau. Nah kalian pahami terus nanti maju per kelompok. Nah di sini kan ada alat nih. Nah
di sini dalam ini ada kertas yang berisi gambar mukjizat Nabi. Nanti kalau kalian udah paham ini, dibuka aja salah satu ini. Nah, nanti dijelaskan di depan. Udah ngerti? Ngerti, Bu. Baik. Oke, Baik, Ibu bagi kertas ya. Ya, Bu. Ini Ibu kasih waktu 3 menit untuk dipahami ya. Ya, Bu. Baik, udah dipahami? Sudah, Ibu. Siapa yang mau maju duluan? Boleh Bu kami, Bu. Wah. Berdiri dulu di sini ya. Siapa yang minta? Yang ini apa ini? Ini. Coba dibuka. Nabi Hud. Nabi Hud. Coba berdiri di sini, coba dipaparkan kepada teman-teman di mana mukjizat Nabi Hud tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, kami di sini akan menjelaskan tentang mukjizat Nabi Hud. Nah, jadi teman-teman, Nabi Hud ini dia mendapatkan mukjizat yaitu datangnya badai, angin besar yang bertiup selama 7 malam dan 8 hari itu berturut-turut. Jadi angin itu tuh menghancurkan kaum Ad atau kaum kafir yang tidak mau mengikuti ajaran daripada Allah. Seperti itu teman-teman. Jadi apakah teman-teman sudah paham? Paham. Baik, jadi dapat kita perjelas tadi di mana mukjizat Nabi Hud. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya. Nah, dari yang telah teman-teman presentasi udah dipahami semua kan? Sudah, Bu. Jadi mukjizat Nabi ini setelah berakhirnya di Nabi Muhammad itu tidak ada lagi mukjizat, tapi yang ada sekarang itu karamah. Nah, apa itu karamah? Itu kejadian di wali-wali Allah. Nanti minggu depan kita bahas lagi tentang Karamah. Udah tahu semua kan? Sudah, Bu. Baik, sebelum Ibu tutup, apa ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum dipahami? Ibu, Ya, mau tanya Bu. Boleh. Ibu, kalau Nabi Saleh Bu, apa mukjizatnya Bu? Nabi Saleh. Nah, mukjizat beliau itu mengeluarkan unta. Nah, bagaimana kisahnya itu? Jadi kan dulu tuh ada orang kaum Samud. Nah, di mana ini orang Arab. Kok dulu itu namanya di wilayah Al-Hij, yang mana itu di antara Madinah dan Syam. Nah, kok sekarang itu udah jadi wilayah Arab semua ya. Nah, mereka ini orang-orang yang jago mengukir gunung ini menjadi rumah mewah. Nah, tapi disayangkan dari semua orang-orang tersebut itu penyembah berhala. Nah, terus Nabi Saleh ini meminta kepada Allah untuk membuktikan kebenarannya. Nah, pada saat itu Nabi Saleh salat 2 rakaat terus mengumpulkan kaum mereka itu untuk membuktikan. Nah, tiba-tiba bergetarlah batu di antara mereka ini. Yang mana batu tersebut batu besar dan bergetar dengan sangat dahsyat. Keluarlah unta yang dimana unta persis seperti yang disyaratkan oleh kaum tersebut. Baik, nggak ada lagi pertanyaan ya? Enggak, Bu. Nah, Ibu tutup ya. Iya, Bu. Sebelum kita pulang berdoa dulu ya. Baik Bu. Mira, tadi pembuka doa tutup doa anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu akhiri apabila ada salah Ibu mohon maaf ya. Ya, Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.